Horas! Oke guys, sekarang gue mau review film anime yang judulnya All Out. Film ini diproduksi oleh Madhouse Studio yang punya skor 7,31. Salah satu anime yang menurut gue ini wajib ditonton karena punya nilai yang agak-agak sedikit rame sih menurut gue. Yang mempunyai sinopsis pendek yaitu ada seorang anak yang bernama Gion, salah satu karakter di film ini. Jadi dia itu baru nyobain yang pertama kali ikutan olahraga rugby dan olahraga tim. Dia nggak punya kemampuan menangkap bola, lari, dan lain-lain. Yang buat rame dalam film ini adalah ada beberapa hal. Yang pertama adalah pada saat ternyata tim ini itu nggak mempunyai sebuah kemampuan khusus atau dia itu adalah tim unggulan, nggak sama sekali. Dan isinya itu adalah orang-orang yang membaca, yaitu buku-buku rugby ya. Jadi dia nggak punya senior sama sekali. Jadi seniornya tuh nggak pernah ngajarin, nggak pernah apa. Tapi suatu hari ada seorang pelatih yang si Gion ini tuh dia email terus-terusan selama 2 minggu dan pelatih itu datang dan ternyata pelatih itu adalah pemain profesional. Ada beberapa karakter yang bakalan gue bahas, yaitu cuma 3 orang aja karena posisinya ini olahraga tim dan terlalu banyak karakter. Yang pertama gue bahas adalah Gion. Gion itu berpostur pendek dan kuntet banget, jadi dia gak punya keahlian sama sekali dan menganggap olahraga rugby itu adalah perkelahian yang disahkan dan tidak melanggar hukum. Jadi yang dia lakukan hanya yang dia doyan itu nggak cuma nangkap bola, jadi kayak nge-tackle orang, nabrak orang, cuman itu, dan dia semangat untuk dihina dan lain-lain. Yang kedua adalah Sekizan, jadi dia adalah seorang kapten di tim ini. Yang gobloknya itu menurut gue adalah dia punya badan yang besar dan dia punya arogansi yang tinggi, tapi kenyataannya dia nggak tahu bahwa permainan rugby itu banyak macam-macamnya, banyak aturan yang lain. Dia hanya ibarat kata kapten yang sering membaca buku dan kadang-kadang dia kebingungan dengan aturan tersebut. Yang terakhir adalah karakter namanya Iwashimizu. Dia adalah karakter yang menurut gue dia badannya tinggi besar, tapi dia itu kayak banci. Jadi bancinya tuh kadang-kadang dia suka lugu sendiri, terus malu-malu sayup-sayup gitu. Anjir, kadang-kadang geli gue ngeliatnya, ini kayak film Maho anjir, sumpah. Oke, gue juga sekarang mau ngasih tahu bahwa di film ini juga dia punya karakter yang bagus, jalan cerita yang oke. Kadang-kadang dia suka melenceng-melenceng sedikit, tapi kadang-kadang pelatihnya ini sih yang bikin gue greget banget karena pelatihnya bertanya kepada timnya bahwa sesungguhnya apa yang kalian inginkan dari olahraga tersebut, dan ada satu orang yang bilang dia pengen nyobain ke kejuaraan nasional. Dan itu adalah mimpi yang nggak mungkin, padahal itu bisa jadi mungkin karena pelatih itu punya riwayat yang bagus pada zamannya gitu loh. Jadi sayang banget kalau misalnya lo lewatin ini film, padahal film ini cuma ada di musim sekarang. Nanti gue cantumin daftar tanggalnya. Jadi gue mau ngasih tahu bahwa ini film tuh rame banget. Sayang banget kalau lo nggak nonton. Gue aja sampai nonton setiap minggu, gue nungguin kayak orang tolol anjir, sumpah. Dan jangan lupa subscribe dan komen. Thanks for watching. Seperti biasa, kalau lo nonton gue berarti lo nggak ada. See ya. Horas! Halo guys, nama gue Tocang, gue dari Teo Production. Hari ini gue bakalan review tentang anime Charlotte.